Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, melanjutkan request dari salah satu komentator kita, maka pada kesempatan kali ini kita bakal membahas salah satu orang yang paling legendaris dan paling inspiratif, yakni adalah Lee Ka-shing. Nah, teman-teman, sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang Lee Ka-shing dan model atau sudut pandang yang digunakan juga sudah dalam berbagai sudut pandang saya pikir ya, mulai dari jurnalistik, kemudian YouTuber, kemudian juga orang-orang yang memang menganggap bahwa sosok dari Lee Ka-shing ini, berpengaruh terhadap dunia usaha dan sekaligus investasi. Nah, teman-teman, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama setelah yang berikut ini. Oke, yang pertama kita bakal melihat bahwa si Lee Ka-shing ini merupakan seorang yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin, yang mana beliau ini kelahiran tahun 1928 di Provinsi Guangdong, China. Ayahnya merupakan seorang kepala sekolah, tetapi pendidikan formal yang dijalankan Lee ini harus terhenti di jenjang sekolah menengah atas di masa itu, teman-teman, ketika ada invasi tentara Jepang mencapai Provinsi Guangdong. Nah, jadi mereka sekeluarga ini melarikan diri dari Cina yang memang dilanda perang. Kemudian mereka menuju Hong Kong pada tahun 1940. Lee menemukan sebuah pekerjaan di pabrik plastik di mana ia bekerja selama 16 jam dan juga sekaligus ia merawat ayahnya yang mana ini ayahnya ini menderita TBC hingga meninggal. Nah, jadi bisa dikatakan mulai bekerja saat usia 15-an tahun, Lee ini sebenarnya pekerja keras. Teman-teman, yang bisa kita ambil dari pelajaran yang pertama ini, dari mana asalnya ini, bahwa Lee ini atau Lee Ka-shing ini sosok yang mana orangnya ini pekerja keras. Berikutnya, teman-teman, kalau kita lihat dari hasil kerja kerasnya ini, di mana dia bekerja selama 16 jam per hari, termasuk untuk merawat ayahnya yang menderita sakit, hingga ayahnya ini meninggal, dan dia menjadi tulang punggung. Dan teman-teman, seperti yang kita tahu, bahwa saat ini Lee Ka-shing ini atau seorang kakek berusia 94 tahun ini, saking terkenalnya ini dijuluki Superman dan merupakan seorang pebisnis yang paling berpengaruh di Asia. Jadi bukan hanya sukses dalam bisnis, sosok Lee Ka-shing ini juga paling inspiratif dengan gaya hidupnya yang frugal. Nah, jadi Lee Ka-shing ini adalah pendiri dari CK Hutchinson Holding, di sebuah perusahaan konglomerasi dengan beragam anak usaha, mulai dari transportasi, real estate, jasa keuangan, dan lain-lain. Di perusahaan ini sudah beroperasi di lebih dari 50 negara dan mempekerjakan lebih dari 300.000 karyawan di seluruh dunia. Bahkan teman-teman, Hutchinson ini juga salah satu pemilik dari Indosat Uridu, yang mana perusahaan ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2018 yang lalu, sosok Lee Ka-shing ini mundur dari jabatannya sebagai pimpinan dan jabatannya ini tentu saja digantikan oleh anaknya yang bernama Victor. Meskipun demikian, bahwa sosok Lee Ka-shing ini tetap menjadi penasehat di perusahaan yang didirikannya. Nah, jadi teman-teman, Forbes ini mencatat atau memberitakan bahwa pada saat mundur dari jabatannya, Lee sempat bergurau dengan mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja di masa yang sangat lama. Nah, teman-teman, beberapa hal yang bisa kita rangkum dari sosok inspiratif atau fakta inspiratif Lee Ka-shing yang kita rangkum dalam pembahasan berikut. Nah, yang pertama bahwa Lee Ka-shing ini sudah bekerja saat usia 15 tahun. Jadi ayah Lee ini menderita dan tutup usia saat Lee berusia 15 tahun. Jadi karena menjadi yatim piatu, dia meninggalkan pendidikannya dan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Nah, saat itu Lee Ka-shing bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik dan setiap harinya dia bekerja hingga 16 jam. Memang melelahkan, namun tentu saja Lee tidak punya pilihan lain kecuali melakukan hal itu. Kemudian fakta yang kedua, Lee ini terkenal karena skill salesnya atau jualannya. Jadi salah satu skill yang dikuasai Lee Ka-shing adalah
jualan atau selling atau sales. Nah, di saat Lee bekerja di perusahaan industri plastik, Lee ini ternyata punya kerja sampingan di toko milik pamannya. Nah, disitulah akhirnya ia berhasil meningkatkan skill berjualannya hingga akhirnya Lee diberikan mandat untuk mengontrol operasional pabrik atau sebagai kepala pabrik oleh tempat dia bekerja. Berikutnya, fakta yang ketiga, punya perusahaan pada saat berusia 19 tahun. Nah, jadi 3 tahun setelah bekerja dia punya perusahaan akhirnya. Nah, jadi berkat kerja kerasnya di usia 19 tahun, Lee Ka-shing ini punya perusahaan sendiri. Kabarnya bahwa Lee ini membeli perusahaan tersebut lewat uang pinjaman dari saudaranya. Perusahaan yang didirikan Lee ini adalah produsen sekaligus supplier bunga plastik. Berkat ketekunannya dalam berusaha, jadi dia ini, si Lee Ka-shing ini menjadi supplier bunga plastik ternama hingga di Asia hingga dia bisa ekspor ya teman-teman. Singkat cerita, pada tahun 1967 terjadi kerusuhan di Hong Kong. Nah, banyak orang lari dari Hong Kong dan menjual aset propertinya dengan harga miring. Tetapi apa yang dilakukan Lee teman-teman? Jadi sebenarnya kalau justru orang lain lari, nah Lee ini malah membeli properti yang dijual warga untuk investasi tentunya dengan harga murah tadi. Di tahun 1971, Lee mendirikan perusahaan real estate pertamanya dan memusatkan bisnisnya sebagai developer real estate untuk lahan-lahan yang dibelinya pada saat kerusuhan. Perusahaan properti itu bernama Cheung Kong dan di tahun 1972 perusahaan itu menjadi perusahaan publik. Berikutnya fakta tentang bahwa Lee ini punya kebiasaan hidup hemat. Jangan salah teman-teman, meskipun seorang konglomerat bahwa Lee ini punya gaya hidup yang menganut gaya hidup frugal teman-teman. Jadi Lee ini memiliki jurus dalam mengatur keuangan dengan membagi 5 pos pengeluaran. Jurus ini pun bisa kamu pakai teman-teman. Jadi sebanyak 30% ini untuk alokasi biaya hidup, 20% untuk alokasi sosialisasi, 15% untuk porsi investasi otak atau pengembangan diri, 25%-nya untuk investasi, dan 10% buat gaya hidup yakni untuk liburan. Nanti kita bakal bahas 5 tips ini di akhir video ini teman-teman. Kemudian yang fakta berikutnya, seorang kaya raya tapi hanya pakai jam tangan seharga 6 jutaan. Teman-teman tentu kaget ya mendengar ini, bahwa orang terkaya di Hong Kong ini sekarang ini berada di urutan ke-37 orang terkaya dunia versi Forbes. Ini sebenarnya tampil sangat sederhana. Lee ini terkenal karena menggunakan jam tangan seharga 6 jutaan. Nah, jam tangan ini adalah jam Citizen Eco Drive dengan kode Black Titanium. Beberapa perusahaan distributor jam tangan Citizen sering menggunakan foto Lee untuk konten media sosialnya. Tentu saja untuk kepentingan promosi jam Citizen yang mereka jual. Teman-teman, sebenarnya kalau kita rangkum, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Lee Ka-shing? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tidak hanya dalam urusan bisnis, juga melainkan dalam kehidupan dan keuangan pribadi. Nah, teman-teman, berikut ini kita bakal bahas 5 pos biaya yang digunakan oleh Lee Ka-shing dalam mengelola keuangan. Pos pertama 30% untuk biaya hidup. Jadi pos pengeluaran yang paling penting ada pos biaya hidup, tetapi jangan sampai kita salah perencanaan dan sangat boros dalam biaya hidup. Sebisa mungkin memang atur kebutuhan agar tidak melebihi 30% dari penghasilan kita. Ini salah satu yang disarankan oleh Lee Ka-shing, ini 30% cukup untuk biaya hidup. Atau jika mau lebih hemat, gunakan aktivitas kita untuk memasak sendiri makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian pos yang kedua adalah 20% budget ini untuk sosialisasi. Berhemat dan hidup dengan budget pas-pasan nggak berarti kita harus berada di rumah terus teman-teman. Jadi sebenarnya mesti bergaul juga dan perluas networking dengan memaksimalkan yang kita budgetkan 20% ini tadi. Jadi kita bisa memasukkan uang ini untuk berjumpa dengan teman-teman kita secara berkala setiap bulan, minimal dengan 2 teman yang telah atau 2 kenalan yang telah berjasa dalam kehidupan kita, baik itu karir kita maupun investasi kita. Tentu saja orang-orang yang akan menambah circle kita dan mereka ini sukses dan
berjasa terhadap kesuksesan kita. Kemudian post yang berikutnya, gunakan 15% untuk pengembangan diri agar kita tentu saja memiliki lebih banyak pengetahuan. Nah, jadi di sela-sela kesibukan dalam pekerjaan, Lee Ka-shing ini menyarankan untuk rajin baca buku, kemudian kursus atau kemampuan khusus lain hingga mengikuti acara-acara seperti talk show atau workshop. Dan tentu saja hal ini akan menambah wawasan kita. Dan ke depan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap penghasilan kita dan terus-menerus kita terus-menerus berkembang dan meningkatkan kompetensi diri kita. Yang berikutnya adalah pos 10% untuk liburan atau jalan-jalan. Nah, jadi setiap orang yang sudah bekerja secara terus-menerus tentu perlu mengembangkan diri dan memang reward-nya itu adalah liburan, teman-teman. Jadi nggak perlu mahal. Jadi sisihkan aja 10% dari penghasilan kita buat liburan. Jadi nggak perlu sering-sering, tetapi paling tidak kita bisa berlibur setahun sekali agar kita bisa rileks dan tentu saja semangat dan penuh semangat dalam bekerja. Tentu saja kita juga akan dapat pengalaman baru yang memperkaya hidup kita karena kita sudah menjelajahi paling tidak satu tempat yang sangat berjasa dan tempat favorit. Dan terakhir tips dari Lee Ka-shing ini adalah 25% ini untuk pos investasi. Banyak orang yang mulai bekerja apalagi penghasilannya pas-pasan belum merasa bahwa investasi asuransi ini nih penting untuk dimiliki teman-teman. Tetapi selayaknya ini kita budgetkan ya teman-teman. Bahkan ini menurut Lee Ka-shing pendapatan yang sama ini dia menyarankan untuk menyisihkan 25% dari penghasilan kita untuk investasi. Tentu saja untuk mencapai mimpi besar kita dan yang terpenting adalah mulailah sedini mungkin bahkan sejak pertama kali kita menerima gaji pertama. Nah, hal ini teman-teman sejalan dengan yang pernah saya tulis dalam buku Become the Rich Employee, di mana buku ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan seorang karyawan dalam memperoleh kekayaan. Ini dia sambil bekerja menghasilkan uang, tetapi bisa berinvestasi dan akhirnya menikmati kekayaan di usia pensiun. Nah, jika Anda tertarik dengan buku tersebut, Anda bisa memilikinya dan mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di deskripsi dan di video ini. Oke, teman-teman, demikian pembahasan tentang sosok inspiratif dari Lee Ka-shing. Mudah-mudahan apa yang telah di-request oleh salah satu komentator kita menjadi terpenuhi dan jangan lupa untuk mendukung terus channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.